Selamat datang di segmen 3 modul 8 tentang pentarikan absolut bersama Alvan Rudiawan dari Program Studi Teknik Geologi ITB. Prinsip dasar dari pentarikan absolut adalah kita menggunakan isotop radioaktif dan memanfaatkan informasi waktu paruhnya. Atom-atom radioaktif yang terperangkap di dalam kristal dari mineral akan mengalami peluruhan seiring waktu menjadi daughter atoms dengan menggunakan perhitungan rasio antara atom radioaktif parent dan atom daughter yang stabil, maka kita akan dapat menentukan umur dari batuan. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan atom radioaktif untuk menjadi setengah kali jumlah awalnya. Beberapa unsur radioaktif yang kerap digunakan dalam pentarikan absolut adalah uranium, potasium, rubidium, yang terdapat pada mineral-mineral yang dapat dikenali dan dibedakan, seperti apatit, zirkon, garnet, dan lain-lain. Berikut ini tata cara pentarikan absolut yang umum digunakan. Pertama adalah pentarikan potasium argon yang menggunakan atom potasium yang meluruh menjadi argon yang berada dalam mineral mika maupun dari sampel batuan. Pentarikan dengan memanfaatkan mineral mika juga dilakukan dengan menggunakan rasio isotop rubidium dan strontium dan membandingkannya dengan isotop strontium yang stabil. Pentarikan uranium lead menggunakan mineral-mineral yang banyak mengandung uranium seperti zirkon. 3 asumsi umum yang mesti diketahui dalam pentarikan ini adalah: pertama, jumlah atom yang tidak stabil dapat diperkirakan melalui waktu paruh dan jumlah daughternya. 2. Lajur perubahan dari peluruhan ini adalah konstan. Nomor 3. Semua atom daughter dihasilkan dari produk peluruhan radioaktif. Yang unik dari zirkon ini adalah zirkon dapat mempunyai bagian yang lebih tua dan bagian yang lebih muda, seperti yang terlihat pada kristal zirkon yang paling tua di dunia ini. Terdapat pada batuan di Australia bagian barat berumur 4,3 giga year. Pentarikan berikutnya yang menggunakan isotop uranium adalah fission tracks. Tracks di dalam kristal disebabkan oleh proses fisi spontan dari uranium yang menunjukkan uranium telah meluruh sesuai dengan waktu paruhnya. Tracksnya kemudian dihitung densitasnya lalu dibandingkan dengan rasio uranium yang ada pada sampel hari ini. Beberapa mineral yang dapat digunakan untuk analisis fission track adalah zirkon, apatit, titanit, hematit, goethite, kuarsa, dan feldspar. Istimewanya, fission tracks dapat digunakan untuk menentukan umur pada mineral-mineral yang memiliki closure temperatur yang cukup rendah, sampai 20-30 derajat Celcius. Peluruhan samarium menjadi neodymium juga dapat digunakan untuk pentarikan absolut. Selain itu, menggunakan polaritas magnet dari batuan yang kemudian dibuat menjadi magnetostratigrafi dapat juga digunakan untuk pentarik umur dari batuan. Metode terakhir yang umum digunakan adalah pentarikan dengan menggunakan isotop karbon 14 yang tidak stabil menjadi nitrogen 14. Dengan menggunakan pentarikan absolut yang dikombinasikan dengan pentarikan relatif, maka susunan batuan yang tersingkap di dalam suatu daerah dapat ditempatkan dalam perspektif skala waktu geologi, sehingga sejarah geologi daerah tersebut dapat diketahui. Skala waktu geologi yang kita kenal hari ini dibentuk oleh hal yang sama, yakni pentarikan relatif dan absolut. Informasi-informasi geologi yang dikumpulkan menjadi satu, kemudian disintesis menjadi sejarah bumi. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman bahwa proses geologis berlangsung dengan sangat lambat. Yang kedua, jenjang waktu geologi, yakni era, period, epoch, memiliki keunikan masing-masing dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sekian tentang pentarikan absolut.
Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Tetap sehat ya.